Mimes. Dan untuk itu, acara pertama kami minta kesediaan dari Ketua KBRI yang terhormat Ibu Francisca Rafiwaro akan memberikan sedikit penyampaian dalam kegiatan buat kita semua. Terima kasih banyak untuk sore hari ini. Kita mengadakan press conference tanggal 8 Agustus 2021. Kami di sini bersama keluarga besar Mimes Indonesia KBRI. Saya sebagai ketua dan didampingi oleh legal KBRI, dan juga di sebelah kanan saya ada wakil KBRI dan beserta staf yang ada di dalam pemerintah KBRI. Kami ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk seluruh customer yang ada di seluruh Nusantara, dan itu akan dilakukan oleh legal KBRI. Waktu dan tempat saya berikan. Rilis KBRI menyambut keputusan kasasi nomor 433-PIT/2021 atas pengajuan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya atas perkara pidana nomor 836/PIT/2020 PN Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya, di mana putusan kasasi menolak pengajuan Jaksa Penuntut Umum sehingga terhadap pimpinan Mimes dinyatakan bebas murni sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan memutus bebas murni karena tidak ada alasan sama sekali untuk menghukum dan kewajiban semua untuk memulihkan nama baik serta harkat martabatnya di masyarakat. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa bebas murni mutlak dan teruji. Ditambah lagi beberapa pengajuan gugatan PKPU di Pengadilan Niaga DKI Jakarta oleh pihak tertentu dan hasilnya 10 kali ditolak. Semakin menunjukkan Mimes ke depan sudah dapat dikatakan bisnis online yang mendapat posisi teratas. Karena mengalami proses panjang dan di luar dugaan sehingga semua aktivitas Mimes terhenti bukan kehendak manajemen Mimes, tetapi oleh sebab di luar kemampuan Mimes. Bila di luar kekuasaan Mimes, maka dapat dipersamakan. Telah terjadi force majeure. Keluarga besar Mimes Indonesia atau KBRI sebagai komunitas para customer Mimes yang tergabung dalam aplikasi Mimes sebagai customer dan atau disebut juga Akusita Mimes yang mengawal program Mimes, sehingga customer Mimes selalu dalam pemahaman yang sama dalam menyikapi maupun berinteraksi baik sesama customer maupun dengan manajemen Mimes, sehingga kesatuan dan persatuan tetap terjalin erat. Kemudian memberikan arahan serta membimbing customer yang kurang memahami perkembangan program Mimes dan menjembatani setiap perselisihan maupun persoalan hukum yang terjadi antara Mimes dan customer sehingga suasana kondusif tetap terjaga. Aplikasi Mimes dengan program baru dengan segala fitur-fiturnya sudah sangat meningkat dan menjadi andalan bagi customer Mimes dalam mengantisipasi situasi ekonomi yang tidak bersahabat akibat adanya pandemi corona yang melanda semua lini perekonomian nasional, termasuk manajemen Mimes yang juga menyelamatkan Mimes sebagai bisnis bersama customer dan sangat membantu dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Sebagaimana startup digital yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia diperkuat dengan pernyataan program 1000 startup baru yang diinginkan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. KBRI terus berharap bahwa Mimes bisa menjadi salah satu startup digital yang bisa dibanggakan oleh Indonesia. Maka perlunya peranan dan keberadaan keluarga besar Mimes Indonesia, mengingat bisnis aplikasi Mimes adalah bisnis periklanan dan menjadi harapan sebagian besar customer Mimes dan sudah menjadi kebanggaan, bahkan merupakan bisnis bersama customer Mimes Indonesia. Kami sangat berharap bantuan Bapak Kapolri melalui Kabaris Tema Mabes Polri
maupun jajaran di bawahnya dapatlah memberi kesempatan pada kami, keluarga besar Mimes, untuk melaksanakan fungsinya, menjembatani setiap permasalahan yang timbul dan diselesaikan secara intern di wadah komunitas customer Mimes, yaitu Keluarga Besar Mimes Indonesia atau KBMI. Mengingat upaya apapun oleh beberapa customer, namun dampak yang ditimbulkan cukup membuat customer yang lain terganggu dan jumlahnya lebih besar, yaitu 300.000 customer yang tersebar di seluruh Nusantara, bahkan berdomisili di luar negeri. Sementara permasalahan masih bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Demikianlah Pondok Indah 8 Agustus 2021. Ketua Keluarga Besar Mimes Indonesia ditandatangani Ibu Francisca Lamilo. Dan sudah ada fitur-fitur yang sangat luar biasa dengan program-programnya. Fitur yang pertama yaitu Meetup. Meetup ini adalah Mimes yang dulu ya, dia itu tempat untuk periklanan, dan di situ banyak sekali UKM dan UMKM yang sekarang ini sedang berjalan, sedang menjual produk-produk mereka. Dan juga di situ ada juga paket-paket iklan ini itu membantu UMKM dan UKM untuk ekspor. Ya, barang-barang mereka itu bisa dengan ekspor, dibantu oleh company Mimes ini untuk mengekspor mereka punya barang-barang ke beberapa negara. Ya, ada ratusan negara yang memang mereka bisa dari aplikasi tersebut langsung kita bisa men-share ke negara-negara tersebut, sehingga open market yang ada di negara yang mereka tunjuk. Ya, nah ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Dan juga di situ ada juga mie seleb, ya, dan ada juga mie Indonesia. Itu sangat-sangat menguntungkan. Ada kurang lebih 10 fitur ya di dalam paket-paket iklan ini yang bisa membantu UMKM bisa langsung berinteraksi dengan periklanan langsung keluar, sehingga ini sangat-sangat membantu. Ya, dan juga di dalam MiGame ini juga kita punya MiGame juga Mimes, ya. MiGame ini juga mengangkat kecintaan kita kepada tanah air, yaitu apa? Kita bisa lebih mengenal tentang tanah air dengan para wisatanya, dengan pahlawan-pahlawan nasionalnya, ya, dan juga mengangkat permainan tradisional daerah-daerah seluruh Nusantara diangkat di dalam Mimes ini, di dalam MiGame, sehingga bisa dimainkan permainan-permainan zaman dulu yang seperti cangklak, kelereng, seperti itu semua diangkat di MiGame. Dan ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Anak-anak kita tidak perlu lagi bermain mainan yang aneh-aneh, tetapi dengan adanya MiGame, sambil beriklan kamu bisa bermain game dan bisa mengenal tentang pahlawan nasional Indonesia, tentang sejarah Indonesia, tentang permainan daerah, tentang daerah-daerah yang ada di seluruh Nusantara. Ya, dan kulinernya, kuliner Nusantara itu juga diangkat, sehingga ini menjadi sangat luar biasa ya untuk Mimes. Dan juga ini akan launching Mibai-nya. Mibai ini juga sangat luar biasa untuk masyarakat umumnya, untuk UMKM, yaitu dengan harga yang sangat murah untuk mendapatkan bahan-bahan sembako ya sehari-hari seperti gula, beras dan sebagainya, itu dengan harga yang sangat-sangat murah ya. Dan itu juga sangat-sangat membantu untuk seluruh customer yang ada di zaman pandemi sekarang ini. Kita sama-sama tahu kita sangat-sangat membutuhkan hal-hal seperti ini, sehingga kita tidak terlalu berat untuk mengeluarkan kebutuhan kita sehari-hari. Dan kedua, di Mimes ini kita bisa beriklan. Kita juga kalau kita mau menjalankan fitur iklan ini untuk memperkenalkan kepada teman-teman tetangga kita yang memang juga pelaku usaha rumahan, kita bantu mereka memperkenalkan tempat untuk mereka bisa usaha.
Nah, dengan begitu kalian juga bisa bergabung di dalam tim marketingnya, dan mereka juga bisa mendapatkan bagian ya dari fee dan memang dari pelaku iklan tersebut ya, sehingga kita bisa membantu banyak orang, tidak perlu keluar rumah, tapi kita bisa menciptakan pekerjaan. Zaman sekarang ini hanya di email kita semua bisa menjalankan perusahaan. Saya juga sebagai ketua, saya juga pelaku usaha. Ini yang saya inginkan di dalam ya, saya juga pelaku usaha di dalam email ini, bukan karena saya ketua dan saya juga tidak, saya customer ya, dan saya juga menggunakan suatu iklan ini. Saya juga sangat terbantu, sehingga kami di sini juga pelaku usaha. Ibu mereka juga pelaku usaha. Mereka juga beriklan juga di situ. Pak Moris juga beriklan di situ ya. Saya juga Pak Wakil juga sama. Ibu Rita juga dengan laundrynya. Ibu Ibu Ade juga sama. Dan Pak Yeye sekalipun beliau juga beriklan di situ untuk iklan membantu istri ya Pak ya. Iklan istri-istrinya iklan. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan, dan kami meminta harus kita perjuangkan, karena kami ini beriklan di situ. Jadi bukan sekedar orang-orang ini yang teriak-teriak di sana yang tidak tahu apa yang mereka teriakkan. Ya, kalau kami merasakan manfaatnya, dan banyak sekali yang merasakan manfaatnya. Tidak adil kalau cuma ada 10, 20 orang, 100 orang dibanding 300.000. Tentunya kami tidak akan bisa menyenangkan seluruh customer, tetapi masih ada sekian puluh persen, sekian ratus persen customer yang menggantungkan kehidupannya di dalam aplikasi ini. Dan itulah KBRI harus memperjuangkan yang besar, ya, kepentingan orang banyak harus kami utamakan dibanding kepentingan segelintir orang yang kita tidak tahu mau kemana, ya, tujuannya. Nah, itulah yang harus kita lakukan. KBRI tetap standing untuk membela, untuk menyukseskan email untuk kepentingan orang banyak, ya, daripada kepentingan segelintir orang. Kurang lebih.